guys, kita sekarang lagi di Philadelphia. Tadi kita brunch di tempatnya Khalil. Sekarang kita mau ngemil dulu nih guys. Siang-siang ngemil martabak kayaknya enak. Dan ini satu-satunya martabak katanya sih di East Coast. Penasaran gak sih lu martabaknya kayak apa rasanya? Dan menunya yang paling penting ya, harganya berapa ya? Karena tadi kan kita udah lihat ya, si Pak Khalil itu punya bisnis penghasilan dia sekitar 5M dalam 1 bulan. Lu penasaran nggak kalau dagang martabak di Amerika penghasilannya berapa M dalam 1 bulan? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Halo guys, jadi sekarang kita udah di Martabak Oke. Ini the only martabak yang terkenal di Amerika Serikat, at least di East Coast. Dan kabarnya nih, yang order kesini bahkan orang dari luar kota. Kita ini lagi di Philadelphia, tapi orang dari New York gua tahu pesen martabak kesini. Orang dari Washington pesen martabak kesini, dari Virginia, dari Maryland, all over East Coast. Karena ya mungkin karena nggak ada alternatif juga ya. But anyway, lu penasaran gak sih rasanya gimana? Gue sih belum nyobain guys, tapi gue pengen tahu rasanya gimana ya. Kita coba lihat ya menunya ya. Ada orang masuk, permisi. Ini nggak apa-apa. Namanya siapa? Kirmanto, Pak. Apa? Kirmanto. Kirmanto, salam kenal Pak Kirmanto. Salam kenal, Pak. Mana? Ini foto. Asli di sini Pak? Merantau, Pak. Oh merantau? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun, wih hebat. Oh, ada tujuan apa ke Amerika? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya? Jalan-jalan aja. Kita kemarin ada seminar, Oh, gimana? ngajar di NYU, di Boston, Bukan tentang saham. tentang saham. Oh, tentang Iya. yang di YouTube juga ya? Sama dengan yang di YouTube. Kita baru balik dari Omaha, dari tempatnya Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Ya, orang Indo juga yang bisnis-bisnis gitu. Ada beberapa. Kita bawa total rombongan hampir 12 orang lah. Sekarang sebelum pulang, kita mau muter-muter dulu, lihat bisnis orang-orang Indo di Amerika. Ajak orang tentang saham juga. Tentang saham. beli-beli saham juga. Oh, sama. Iya. Kita ada survei tadi kemarin. Ada perusahaan data center dari Amerika Serikat, perusahaan memori, lumayan bagus lah. Berkshire punya itu kan, yang udah retire lah. Si Warren Buffett-nya iya. Dia pernah sempet di Indonesia by the way, invest. sempat. Iya. Oh, invest ya? Kita untung lumayan lah, hampir 300%. Jadi ketemu Warren Buffett-nya juga nggak di sana? Ketemu. Masih di Omaha. Duduk di depan, tapi udah jadi kayak penonton, dia duduk dari kursi penonton. Tapi seru lah, jadi kita lebih deket lah sama Warren Buffett. Seru. Dari Indo. Mana? Dari Indo. Dari Indo nih, tim kita. Ada kameramen di sini, situ ada fotografer lagi di Lengkap mobil, ya? siap-siap. Oke lah, sukses Om. Sukses Pak, sehat-sehat. Sama. Wah, seru guys, ketemu orang Indonesia. Ternyata udah 20 tahun katanya di sini. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Siapa namanya? Saya Rita. Rita, salam kenal. Nanti kita tampilin di YouTube nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi original nih, kita live dari YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat ini martabak oke. Mungkin satu-satunya ya di Philadelphia ya. Lu lihat di situ harga martabak manis ya, martabak keju sekitar $22, $23. Kalau dirupiahin sekitar 400.000 guys. Lu bayangin 400.000 loh. Gila ya. Itu hitungannya mahal apa murah kalau di sini, Pak? Standar $23. Gila ya. Kalau mahal nggak laku nanti. Kalau mahal nggak laku. Tapi kita ngeliat aja kayak udah mahal banget gitu ya. Oh, kalau jangan bandingkan harga Indo. Nggak bisa ya. Oke Pak, sukses, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Ibu, salam Siap. kenal. Yo. Hati-hati di jalan. Enjoy. Wah, amazing guys. Ketemu orang Indonesia terus, bisa nggak syuting-syuting kita dari tadi udah di sepanjang jalan salaman terus kita. Luar biasa guys. Martabak oke. Menunya ada tahu pong, harganya sekitar 170.000, 12 pieces. Ada kayaknya martabak tipker, tapi yang filler itu martabak dia, martabak manis dia. Lu bayangin ya harganya 400.000 rupiah loh. Kita hitungin orang tadi sekali check out itu bisa sekitar 100 sampai $200 sekali check out belanja. Artinya kalau dirupiahin orang sekali check out di sini sekitar 2 jutaan, 2,2 juta lah sekali check out. Kita udah bikin perhitungan sih. Orang datang ke sini itu ada sekitar 300 orang dalam 1 hari. Jadi kalau 2,2 juta, taruhlah 2 juta kali 300 orang, kali check out itu berarti omsetnya sekitar 600 juta sehari. 600 juta sehari, kalau lu kali 30 hari, berarti 18M ya, 1 bulan. Gila guys. Makanya lu akan mulai berpikir ya, buat teman-teman yang masih muda, lu nggak usah takut mau jadi pengusaha atau lu mau jadi merantau. Lu bisa fight gitu, karena di Amerika ini land of opportunity. Apapun yang lu jual bisa laku. So seru guys nih, Philadelphia ya. Di sini banyak orang-orang Indonesia fighter, banyak orang yang udah jadi milioner, bukan miliarder doang ya, tapi milioner in the sense of US dollar milioner dari bisnis-bisnis yang mungkin lu anggap remeh-temeh. Bisnis pecel lele lah, bisnis
cilok, bisnis martabak, ya ternyata jadi miliarder gampang banget bro. Kalau di Amerika ya. Betul-betul huge opportunity guys. Nah kalau menurut lu gimana guys? Lu sendiri penasaran gak sih? Apalagi ya yang menarik buat kita invest. Karena gue dari kemarin muter, gue nyari bisnis yang layak nih buat kita invest. Yang bisa growth ekstrim. Karena lu udah tahu sendiri ya, rupiah makin lama makin lemah nilainya. Jadi ini opportunity buat orang-orang yang mau invest dolar. Invest di bisnis-bisnis yang punya penghasilan dalam dolar. Kalau di Indonesia ada banyak sih. Sawit penghasilan dolar. Tambang penghasilan dolar. Dan and many more actually. Nah ini juga salah satu bisnis, ternyata bisnis martabak bisa cuannya dolar. Miliaran lagi dalam 1 bulan. Hebat ya guys. 400.000 bro. Dalam satu porsi. Gue jadi sempat berpikir ya, kalau zaman dulu, pas gue masih orang kantoran lah ya, di Sudirman, merasa kita itu udah hebat banget, punya gaji 300 juta sebulan. Tapi kalau kesini, langsung terbuka pikiran lu. Ternyata punya gaji 300 juta sebulan itu nothing guys. Pak Holil penghasilannya 5M sebulan. Jadi direktur-direktur nih perusahaan TBK di Indonesia nggak bisa belagu lu. Nggak ada remah-remahnya. Apalagi yang ini. Ini udah lebih dari 10 miliar lah sebulan. Ngeri ya. Bener-bener gampang banget cari duit di Amerika. Lu jadi berpikir ulang tentang lu nggak butuh S1, S2, S3, S yang aneh-aneh. Ya jadi milioner itu gampang. Ini lah orang bilang American Dream. Buat orang-orang yang punya jiwa fighter ya, lu harus berani merantau. Lu harus berani cari peluang, bahkan bikin peluang guys. Ini momennya nih. Karena sebelum market crash, dan lu udah tahu ya market crash, nanti gue bakal bahas lebih spesifik Amerika kapan bakal market crash. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu nggak tambah rugi, lu nggak tambah miskin, lu nggak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Amerika kapan bakal market crash? Lu masih punya waktu nih, beberapa tahun, buat menikmati banjir duit dolar guys. Jadi pahlawan devisa lu nanti. Karena kayak si Pak Kolil, nanti ujung-ujungnya kan ngirim duit ke kampung, bangun rumah, invest di Indonesia. So, it's a good thing lah ya. Semoga makin banyak anak-anak Indonesia yang terinspirasi untuk punya penghasilan dolar. Nah buat temen-temen, lu penasaran gak sih kenapa orang-orang bule di Pennsylvania, actually from all over Amerika lah, dari New York lah, dari Washington, mereka order martabak oke. Nah kita ada salah satu customer, kita langsung tanya aja yang bersangkutan. Hello ma'am, what's your name? Remy? Remy, nice to meet you, I'm Benny. So actually we want to ask you, is this your first time in martabak oke? Yes. Oh, I thought you were a regular. No, it's my first time. Oh, so could you please tell us any reason why you decided to come and order here? Yeah, I have an Indonesian friend who told me that martabak oke was really, really good.
and I realized it wasn't too far away from me, so I decided to go. But have you tried before? No, there's another Indonesian restaurant that I like, and so I wanted to try more Indonesian food, so I'm here today. Okay. I hope you like it, Miss Remy. Guys, menarik. Jadi ternyata baru pertama kali makan. Tapi ini ada satu lagi extra customer, ibu-ibu agak cantik, rapi banget. Halo. Hai, halo. Namanya siapa? Nama aku Riyama. Bu, panggilnya apa? Bu, kakak? Enggak, panggil kakak aja. Jadi Tante Riyama. Hai. Ini pertama kali apa udah sering kesini? Udah sering banget. Aku bukan dari Pennsylvania, bukan dari Philadelphia sampai bela-belain kesini karena ini martabak. Oke, bukan iklan tapi this is the best martabak menurut aku. Yakin? Yes. Mungkin karena satu-satunya kali di Philadelphia, nggak ada pilihan lain. Aku udah 10 tahun, pertama kali landing Amerika itu aku di Virginia, aku tetap beliin. Sorry, dari Virginia order martabak pun dari sini? Yes, aku order. Virginia berapa jam kalau nyetir? Like 3 hours. 3 hours? Yeah. Terus berarti order pakai GoFood? Pakai pos. Dia kirim frozen. Martabak frozen? All over Amerika dia kirim. Iya, ini inovasi luar biasa. Gue Yes. belum pernah dengar martabak frozen, guys. Yes. So far enak? Enak, makanya sampai bela-belain kesini dari different state loh. Yang paling enak yang rasa apa? Aku suka martabak keju sama martabak telur and tahu pongnya. Wah. Iya guys, itu ada tahu Yeah. pong dari Semarang. It's Enak. honest review. Emang beneran enak. Harganya 170.000 perak, dapat 12 biji guys. Berarti satu bijinya hampir 13 ribuan. Kalau martabak kejunya harganya sekitar $20. So roughly sekitar 400.000 kali order. Makanya sampai dibela-belain dari sini. Aku bukan dari Philadelphia sampai ke sini. Karena bukan promosi, but this is the best martabak menurut I. Oke, jadi penasaran nih guys. Yes. Kita harus coba. Thank you ya Kakak Riyama. Waduh, masih banyak lagi orang yang ngantri guys. Ini ada rombongan. Ternyata memang rame loh. Jadi penasaran ya, kita pengen coba yuk. Martabak oke rasanya gimana? Kita tunggu dulu ngantri karena di sini banyak yang pesen online. Kalau makan di tempat nggak boleh, nggak dikasih meja supaya lu datang ambil cabut, datang ambil cabut. Mereka nggak buang-buang space, mereka bisa making money. So they could make a lot of money here daripada wasting space buat orang-orang duduk, datang makan. Mereka fokus buat delivery sama orang-orang buat bungkus guys. Jadi fokusnya di sana. Oke, kita tunggu. Ini pesenannya banyak banget mereka. Udah nggak sabar nih gua. Oke guys, kita ada korban lagi nih, kita mau tanya. Ternyata asli dari Indonesia? Iya. Oke, siapa namanya? Fahro, Dari mana? Bandung. Dari Bandung? Iya. And then? Matthew dari Jakarta. Matthew dari Jakartanya mana? Saya Jakarta Selatan Setiabudi. Setiabudi. Kalau ini Bandungnya dari Kopo? Buah Batu. Oh, Buah Batu. Di sini kuliah ambil apa? Kita kuliahnya di STPNHI Bandung Iya. dulu. Jadi di sini kita ikut lagi program J1. Jawa. J1 itu apa? J1 visa itu jadi kita training atau internship di hospitality field di Amerika. Oh, I see. Terus berarti bukan warga Pennsylvania ya? Betul, bukan. Kalian aslinya tinggal di College Park. Maryland. College Park, Iya, Maryland. sementara Maryland di itu Washington ya? Nah, Maryland. Maryland. Maryland ya, Maryland. Maryland Iya. state-nya, iya. Berapa jam ke sini? 3 jam kurang lebih kalau driving, iya. Sorry, lu khusus ke sini buat beli martabak ini? Iya, soalnya temen banyak yang di DC jadi mereka pada nitip karena lagi sekalian jalan-jalan ke sini. Bro, ini literally mereka beli banyak banget, bro. Gila, 1, 2, 3, berapa biji, bro? 5 ini kurang lebih, 5 atau 6. Habis berapa dolar? Sekitar 100-an. Seratusan Iya, dolar. 100 something. Nggak tahu spesifiknya Sebenarnya berapa. lupa ya. Iya. Mungkin dia spending sekitar 2 jutaan kali buat beli martabak doang. Tapi ini just tip, bro. Pergi jauh-jauh ke Pennsylvania nyetir 3 jam, terus balik lagi 3 jam lagi. Iya. 6 jam total. Iya. 6 jam total, man. What Iya. are you doing, man? I hope you're making a lot of profit. Thank you. They are reselling this to Washington DC. It's a gift. It's okay. Is it good? Yeah. My first time. Yeah. Oh, is it your first time? Yeah. Okay, try then. Tahu dari mana ini enak? Banyak yang rekomen juga sih. Jadi kalau mau nyari martabak tuh di mana paling deket? Ya, kesini. Sini. Karena paling deket. Iya. Tempat lain emang ada? Nggak ada sih, nggak pernah dengar di DC nggak ada. Emang nggak ada ya? Nggak ada di DC nggak ada. Okay guys, thank you so much for your time. Good luck with your college, your study. Success. Thank you guys. Thank you. Thank you, enjoy. Ya, thank you. Wah, Safe trip. gile. Oke guys, gue jadi penasaran mau cobain martabaknya. Yuk. Gue udah order nih. Yang mini, karena habis makan tadi di restorannya Bang Holil, gue masih kenyang, jadi kita cobain dulu yang mini ya. Yang mini yang paling murah, harganya $8.
Jadi sekitar 160.000. Martabak Oke, Washington Avenue, Philadelphia. Best of Philly 2019. Udah lama loh. 2019. Wow. Nggak mini-mini juga sih. Gue juga nggak bisa habis ini. Kita coba ya. Gue yakin ini dari rasanya dia pakai margarinnya Blue Band. Ini Blue Band ini. Ini Blue Band. Tepungnya juga pakai tepung dari Virginia ini. Kalau dia pakai Wisman mungkin bisa jadi lebih enak ya. Tapi orang Amerika nggak tahu rasa martabak, jadi mereka iya aja. Gak ada pilihan lain guys. Kalau lu di Amerika, satu-satunya pengen dapat martabak yang rasa Indonesia ya ini Blue Band bro. We waited almost 40 minutes for this small size. They told me 20 minutes. But it's good. It's good. Benix. Yeah, we're the biggest economic channel in Indonesia. Don't watch it. You'll be addicted to it. Yeah. BENNIX. That's right. That's me. That's me, Remy. I'm next to a celebrity. So, kita di Martabak Oke dari Washington Avenue, Philadelphia. Kalau lu kebetulan lagi lewat sini, mungkin worth to try ya kalau lu mau coba. I think the only martabak lah di benua Amerika sisi timur ya. Bisa obatin kangen lu ya kalau lu lagi bingung mau makan apa di sini, lu bisa cobain. Thank you banget. Kalau menurut lu gimana guys? Apalagi nih ya, bisnis Indonesia yang seru nih buat kita review di Amerika Serikat. By the way gue tau loh, ada orang Indonesia yang sukses banget di sini jualan tempe sama ikan lele. Gila nggak ikan lele? Dia ternak lele. Dia ekspor ke Amerika. Oke, sampai ketemu guys. Ditunggu ya pandangan kalian, komentar kalian seperti apa terkait bisnis martabak di Amerika. Pengen gak sih lu buka usaha apa lagi yang menurut lu oke ya buat di Amerika? Gue pengen invest nih. Lu kalau ada ide bisnis pengen usaha apa di Amerika bilang dong biar gue bisa invest. Banyak banget opportunity yang ada di Amerika guys. Gile. Sky is the limit. Oke, sampai ketemu. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.